Kalau yang masih belum ada yang beli itu harus hati-hati. Kita buka ya, ini isinya apa aja untuk satu paket. Seal shock depan dan juga oli shock breaker depan ya. Kita buka satu-satu ya. Ini masih segel. Nah, ini untuk oli shock depannya ya. Nah, ini digunakan khusus untuk motor shock depan. Nah, ini tampilan cara kerja shock breakernya atau posisi cara memasukkan oli shock breakernya seperti yang tertera di gambar ya. Nah, ini untuk bagian dalam si shock breaker bagian depan, gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk oli yang digunakan khusus untuk shock breaker depan. Atau teman-teman kalau untuk jika tidak ada oli shock breaker khusus seperti ini, bisa juga menggunakan oli power steering untuk mobil, yaitu biasanya hampir sama ya, itu bisa digunakan juga pakai oli seperti itu. Tapi kalau pakai oli mesin dan sebagainya itu tidak dianjurkan karena kekentalannya berbeda dan akan jadi keras ke shock. Nah, ini juga untuk seal shock penutup bagian atas ya. Ini ada 2 buah untuk kiri kanan. Nah, ini untuk shock breaker depan sealnya, ini untuk bagian dalamnya. Ini juga ada 2 untuk yang kiri dan juga kanan. Kita buka, ini partnya masih bagus atau seperti apa. Kalau kelihatannya nomor part dan sebagainya ini ori ya, ori asli. Cuman nggak tahu kalau part sekarang itu ya, susah membedakan antara asli atau enggaknya. Cuma nanti kita akan cek setelah pemasangan bocor atau tidaknya, kita akan tahu bahwa ini partnya bagus atau tidak. Kalau dilihat dari bentuk fisik itu oke, karet-karet lentur, kemudian juga ini ada per dalam sealnya juga oke. Ini si seal shock depannya untuk yang bagian kiri dan kanan. Nah, ini untuk penutup sealnya. Oke, itu dia untuk review part yang akan kita ganti di motor Vario 125 ya. Oh, ini ada satu lagi kelewat. Ini untuk as. Jadi as shock depan kita ganti aja karena dilihat dari fisik itu si as shocknya udah cacat ya. Dan juga udah ada bunyi jedak-jeduk pada bagian depan kalau melewati posisi tidur ataupun jalan jelek. Jadi harus sekalian diganti as shock depan Vario untuk Vario tipe 125 volt ya, yang lama. Kita buka, ini masih baru datang. Oh, ini partnya ya. Ini satu set sama tadi sealnya harganya 110, ini cukup murah ya. Cuman untuk kualitas kita nggak tahu. Cuman kalau dari review di online shopnya sendiri itu banyak yang sudah menggunakan dan juga oke, tidak timbul bunyi ataupun bocor lagi setelah penggantian dengan part-part ini ya. Nah, ini untuk shock depan Vario 125 nya. Ini tampilan secara fisiknya ini oke ya, barangnya kelihatannya oke. Ini nomor partnya sendiri ori ya, untuk nomor partnya sendiri ori keluaran Honda. Dan juga ini kita cek, ini sama untuk kiri kanan, nomor partnya juga sama, untuk panjangnya juga sama, berarti ini part bisa dipergunakan.
sebelum pasang kita harus cek dulu ini partnya sesuai atau tidak, biar ketika dipasang tidak ada problem ya. Nah ini kita buka satu aja dulu, kita cek itu takutnya ada cacat. Kemudian kita juga akan cek seal bagian dalamnya. Nah, ini partnya terbungkus dengan baik. Nah ini kita cek silinder asoknya itu lembut atau tidak ada cacat sama sekali. Berarti ini part benar-benar baru, bisa dipergunakan. Nah ini seal bagian dalamnya juga tidak ada cacat ataupun sobek, berarti ini part oke ya, baru. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah bagian fisik dari asoknya sendiri itu tidak ada cacat pada bagian silindernya, dan juga untuk bagian dalamnya itu oke. Kemudian juga untuk sealnya tidak ada cacat sama sekali. Nah ini pada bagian ini kalau ada sobek dan sebagainya ini bisa bocor juga atau shock breaker tidak bekerja dengan baik. Kita nanti akan pasang pada motornya untuk part-part ini ya, karena ini motor Vario 125 nya pada saat melewati jalan jelek ataupun jalan bergelombang atau jalan seperti polisi tidur atau gundukan jalan seperti itu timbul bunyi ya, jedak-jeduk, ataupun pada saat jalan kecepatan tinggi itu bunyi berder pada bagian dashboard motornya ya, atau bagian speedometer depan motornya itu bunyi sekali, dan ini terasa tidak nyaman. Dan juga pada saat boncengan itu terasa jedak-jeduk ya pada bagian belakang, atau kadang-kadang pada saat kecepatan tinggi terasa oleng karena shock breaker belakang ataupun depan itu kerasa sudah mati. Nah ini kita akan review untuk bagaimana cara penggantian shock belakang Vario 125. Nah ini untuk part yang akan kita ganti sebagaimana yang tadi telah kita review dari unboxing dari online shop. Nah ini partnya kita akan nanti uji coba ini bagus atau enggaknya. Untuk pemasangan bagian shock breaker belakang ini hanya dibuka dua baut saja ya, untuk baut bagian atas dan juga baut bagian bawah. Pemasangannya pun sama, sangat simpel ya. Jadi teman-teman hanya perlu membongkar handle bagian belakang motornya, kemudian si bodi bagian belakang kita angkat sedikit sampai baut terbuka sedikit, kemudian kita buka. Nah, ini biar kita tidak capek mengangkat motornya pada bagian CVT belakang ya. Pada bagian ini kita ganjal pakai dongkrak atau bisa juga pakai pengganjal, pakai latu dan sebagainya juga bisa ya. Yang penting tidak langsung jatuh ke bawah sih pada bagian motor belakangnya, karena si shock belakang kita buka otomatis itu akan agak turun ke bawah si bagian bodinya. Nah ini kita buka dulu, ini untuk bagian handle belakang itu menggunakan baut 12. Baut 12 nya kita buka, itu ada 3 baut, kita keluarkan kemudian buka. Nah, oke teman-teman, itu review untuk penggantian shock belakang Vario 125. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu ya, like dan juga komen bagaimana, ada pertanyaan atau tidak, atau misalkan seputar penggantian shock depan atau belakang Vario 125 ini. Kemudian juga untuk keluhan-keluhan trouble motor ataupun untuk trouble mobilnya ya.
Ini saya sendiri sebagai teknisi handal untuk mobil, khususnya mobil Jepang ya, kayak Toyota, Daihatsu dan sebagainya. Itu sudah 15 tahun bekerja di bengkel resmi, jadi kurang lebih ya hafal lah untuk problem-problem yang terjadi pada mobilnya ya. Ini saya coba review untuk pembongkaran motor, penggantian sok belakang dan juga sok depan saya lakukan sendiri, karena ya untuk pembongkaran seperti ini lebih simpel ya ketimbang untuk pembongkaran shock breaker mobil ya. Kalau shock breaker mobil kita perlu SST khusus atau alat-alat khusus. Nah, untuk shock breaker ini sendiri kita hanya perlu kunci-kunci saja ya, kunci-kunci untuk pembongkaran baut. Untuk alat-alat khusus atau SST special service tool itu tidak dipergunakan di sini, tapi menggunakan teknik manual ya, teknis manual untuk terutama pembongkaran seal shock ya. Seal shock kan ada pengunci untuk bagian shock depannya, kita menggunakan teknik manual saja, tidak menggunakan alat khusus. Nanti kita perlihatkan bagaimana cara penggantian seal shocknya sendiri. Oke, kita kembali lagi ke penggantian shock belakang Vario 125. Nah, ini yang perlu kita perhatikan hanya 2 baut saja ya untuk penggantian. Tentu teman-teman bisa lakukan sendiri, ini cukup mudah. Ini hanya membongkar baut bagian atas itu menggunakan baut 12 dan juga baut bawah itu 12 juga. Jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan ring 12 sama ya ring 12 saja. Nah, ini juga untuk kalau untuk dongkraknya sendiri ya sebenarnya tidak usah menggunakan dongkrak, bisa juga menggunakan manual. Kita angkat si bagian bodi belakangnya kalau pada saat pemasangan, cuman ya karena kita lakukan sendiri perlu dongkrak ya untuk biar memudahkan saja. Kita ganti. Nah, ini kita buka bautnya yang bagian bawah itu hanya menggunakan shock 12. Nah, ini untuk penggantiannya saya kira cukup mudah ya. Semua teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah, hanya dilakukan sendiri pun bisa tanpa bantuan orang lain untuk penggantian shock belakang Vario 125. Untuk penggantian seal shock depan teman-teman juga pasti bisa sendiri ya, karena untuk teknik pembukaan spring atau pengunci di seal shock depannya sendiri hanya perlu penekanan aja pada bagian ujung, kemudian ditekan, kemudian penguncinya dibuka, hanya begitu saja, tidak ada teknik khusus dan sebagainya. Oke, ini kita buka, ini lepas ya. Ini breakernya sudah lemah ya, ditekan sedikit juga udah langsung ke bawah, tapi ini sudah sangat lemah, atau shock breaker belakangnya ini udah kuat. Nah, ini dia shock breakernya. Kemudian kita pasang bagian shock breaker belakang yang baru ya. Nah, untuk pemasangan itu bisa bagian sebaiknya itu pasangnya itu bagian atas terlebih dahulu sebelum bagian bawah, karena untuk bagian atas itu harus masuk ke rumahnya, jadi harus presisi ya. Kalau bagian bawahnya dulu kita harus ngangkat untuk pemasangan, ngepasin ke itunya cukup sulit, jadi saya kira mendingan bagian atasnya dulu kita pasang. Nah, untuk pemasangannya cukup mudah, kita tinggal masukkan ke dalam aja. Kalau misalkan agak susah itu sebaiknya si bagian basingnya itu dikasih stempet terlebih dahulu sedikit biar pas masuk itu loncer, atau kalaupun sangat sulit lagi itu bisa dengan dipukul sedikit ke rumahnya atau kedudukannya biar masuk atau ngeplak ke bagian
rumah bautnya ya. Nah, ini cukup sulit ya, tadi dicoba sangat presisi mungkin, jadi masuknya sangat susah. Kita lumas dulu dengan kita ambil dulu stempet ya, biar pemasangannya lebih mudah. Nah, jika ada pertanyaan silakan kalian komen di kolom komentar ya, karena ini juga saya baru pertama kali penggantian sok belakang Vario 125. Cuman kalau dilihat dari konstruksi dari sok belakangnya itu cukup mudah, jadi lakukan saja sendiri, tidak usah ke bengkel ya, karena ini saya sambil belajar biar kita juga tahu sedikit-sedikit tentang penggantian motor ya, biar kita juga bisa mandiri dan juga ya hitung-hitung hobi juga ya, hobi biar kita juga bisa misalkan ketika butuh bantuan dan sebagainya kita bisa bantu untuk penggantian sok belakang ini, karena ini cukup mudah ya, hanya perlu kemauan aja, karena cuma 2 baut kok yang dibuka, nggak sulit-sulit amat. Nah, ini sudah cukup sulit sebenarnya kalau di bagian atasnya ini serat ya, kita perlu dulu mas dengan baik pada bagian atasnya. Oke, kita rehat dulu. Nah, ini untuk pemasangan bautnya, jangan lupa untuk dikasih grease atau pelumas biar tidak karat ya, atau tidak macet nanti pada saat penggantian selanjutnya. Biasanya untuk shock breaker belakang seperti ini itu dilakukan penggantian secara berkala 5 tahun ya, atau kalau kilometer sekitar 50.000 lah. Setelah 50.000 baru terasa tidak-tidak biasanya. Kalau untuk mobil tentu beda. Kalau untuk mobil biasanya setiap sama ya, kalau tahunnya 5 tahun biasanya udah mulai lemah. Kalau kilometer biasanya 100.000 kilometer baru lemah ya, atau baru timbul bunyi dan sebagainya. Nah, ini kita sudah pasang untuk bagian baut bagian atasnya, tinggal kita pasang baut bagian bawah ya.
Oke, untuk penggantian shock breaker bagian belakang Vario 125 kita telah selesai. Dua baut bagian atas dan juga bawah telah kita kencangkan. Ini jangan sampai lupa, karena kalau kendor itu bisa berbahaya pada saat dipakai kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah. Ini bisa tiba-tiba ambruk ya. Jadi jangan sampai bautnya kendor dan sebagainya. Ini sama ya, kalau keluar bagian dalamnya bisa diputar, sama bagian juga bisa diputar. Selanjutnya kita pasang bodi bagian atas, kita rapikan dulu untuk pemasangan shock breaker bagian atas. Oke teman-teman, itu dia kita sudah beres untuk breaker bagian belakang. Selanjutnya kita akan mengganti seal shock depan dan juga as shock depan Vario 125 bagian untuk kiri dan juga kanan. Ini seal shocknya kenapa ganti, karena ini udah ada coklat ya dari bagian as shocknya, berarti ini shock breaker sudah mati. Juga nah ini untuk yang bagian kanan dan juga kiri itu sama, terdapat cocok pada bagian rumah asoknya. Jadi ini perlu diganti satu set baik seal maupun asoknya, biar karena begini teman-teman, kalau kita ganti cuma seal shocknya saja kemudian asoknya kita tidak ganti dan asoknya itu terdapat cacat seperti tadi ya, itu otomatis ketika ganti seal shock depan yang baru, seal shocknya itu akan tergores oleh cacat yang ada di asoknya. Nanti si seal shock depannya akan bocor kembali, jadi percuma ya. Jadi 1 minggu juga paling udah bocor lagi kalau tidak diganti sekalian sama asok depannya ya.
Jadi kita harus ganti satu paket biar tidak kerja 2 kali. Oke, kita perlu penyiapan alat-alat dan sebagainya. Ini shock bagian bodi depan motornya kita harus angkat ke belakang biar si ban depannya itu terangkat, biar ketika dibongkar itu bisa terlepas. Teman-teman bisa menggunakan bongkar kecil seperti ini, ataupun bisa kita ganjal dengan balok atau sebagainya. Nah, ini untuk penggantian seal shock depan dan juga asnya itu cukup mudah. Ada beberapa baut yang perlu kita buka. Ini untuk bracket ini ya, kabel flexible hose frame. Kita buka dulu ini baut. Kemudian baut yang perlu dibuka lagi adalah baut bagian atas shocknya. Itu ada 2 baut 14 ya. Kemudian baut as roda itu baut 19 dan baut 14. Ini 2 kunci perlu kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu siapkan bak untuk oli bekasnya, oli bekas seal shock biar tidak tercacar. Ini kita buka bagian atas. Ini adalah baut 14 ya, ada 2 untuk kiri kanan, jadi ada 4 baut perlu dibongkar. Nah, untuk rumahnya sendiri atau spakbor itu tidak usah kita buka karena tidak perlu, karena nanti ketika dibuka si baut 14 ini yang 2 bagian atas itu sebagai baut pengunci asoknya. Jadi kalau dibuka yang baut shock 14 bagian atasnya ini, nanti si shocknya akan terlepas sendiri. Ini juga sama ya, kiri kanan harus kita buka. Nah, ini kita lepas roda depannya. Roda depannya ini cukup sulit, gampang ya, pukul aja sedikit. Nah, ini udah terlepas. Nah, untuk bagian depan yang kiri itu bracket kaliper rem tidak usah kita buka, nanti kita bongkar di tempat aja. Ini si kaliper depannya sudah terlepas. Untuk yang
kulit itu bagian kuncinya perlu kita pakai obengnya, kita sedikit untuk kasih. Nah ini si seal shocknya ya, atau shock breaker depan sudah terbuka ya. Ini rumah beserta shocknya. Ini teman-teman bisa lihat ini si shocknya sudah cacat dan teman-teman harus diganti asnya. Ini pakai tangan pun udah langsung plus, jadi ini udah lemah sekali ya si shock breaker depannya. Ini sepertinya tidak ada oli sama sekali, jadi tidak ada main sama sekali, tapi si shock depan sudah mati. Nah untuk penggantian seal penutup shocknya kita hanya perlu obengan, kemudian pada bagian ujungnya kita palu sedikit atau ketok sedikit, si sealnya nanti akan terbuka.
Nah, ini selanjutnya kita buka kunci L pada bagian rumah soknya pada bagian belakang sebagai pengunci soknya. Jadi ini harus dibuka menggunakan kunci L ya. Ini dibuka pada bagian belakang rumah soknya. Sudah dibuka pada bautnya, ini akan terlepas sendiri untuk saja pada saat jalan bergelombang itu bunyi soknya ini dan mati atau menjalan sama sekali. Kita cek rumah soknya ini terdapat cacat atau tidak. Ini oke. Ini bagian dalam sok depan terdiri dari per ya, kemudian sok, dan juga ini ada seruling gitu. Ini bagian dari shock breaker depan ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya untuk membuka adalah ini pada bagian ujung sok. Nah, ini di sini ada penutup. Nah, ini ada pengunci atau semacam spring pada bagian ujungnya. Kita harus buka. Pertama kita pakai dudukan kunci biar diam. Kemudian kita buka pada bagian ujungnya, hanya perlu ditekan. Nah, ini si penutup ujung asok itu kalau ditekan itu akan ke bawah, kemudian spring atau pengunci ringnya itu akan terbuka ya. Nah, untuk membuka snap ring itu perlu obeng kecil. Nah, untuk tekniknya bisa sambil diberdiriin ataupun di bawah itu bisa dilakukan. Cuman ya ini cukup sulit karena oleh sendiri, jadi perlu tekanan yang besar. Nah, untuk cara sendiri seperti ini yang dilakukan adalah salah, baik berdiriin ataupun di pinggirin seperti ini. Cara yang tercepat adalah sebagai berikut. Ini kita kebawahin si soknya, kemudian pada bagian ujung itu harus ada penahan. Kita tekan pada bagian ujung ini harus ditekan dengan benar-benar kuat ya. Ini cacatnya sangat besar. Cara termudah untuk dilakukan sendiri adalah kita tempel bagian ujung asok pada tembok, kemudian kita tekan pakai obengin di bagian penutupnya, kemudian
siapkan obeng yang kecil untuk membuka snap-ringnya. Nah, kalau sudah ditekan seperti ini, itu cukup mudah ya kalau untuk dilakukan sendiri, itu tidak perlu tenaga besar. Nah, ini snap-ringnya juga perlu obeng yang kecil karena snap-ringnya sangat kecil ya, si penguncinya. Ini udah terbuka seal labuan snap-ringnya. Nah, ini untuk seal bagian penutup sok. Ini untuk snap-ring yang perlu dilepas. Nah, ini bagian penutupnya, jadi harus dibuka dengan cara seperti itu untuk dilakukan sendiri ya. Kalau berdua sih bisa sambil diberdiriin juga. Satu orang menekan bagian ujung soknya, kemudian satu orang membuka snap-ringnya. Kalau dilakukan sendiri itu seperti itu, jadi ke tembokin aja. Nah, ini untuk asok depannya yang baru ya tadi. Ini perlu dibersihkan semua bagiannya, terutama ini rumahnya harus bersih. Kita bersihkan terlebih dahulu ya, menggunakan lap ataupun juga bisa dengan dibersihkan menggunakan bensin. Setelah itu baru kita keringkan. Nah, ini untuk pembongkaran seal bagian dalam di rumah asok depannya, itu perlu menggunakan obeng min dan juga palu. Kalau tinggal tepat saja, ini si seal akan keluar. Ini untuk sealnya. Oke, kita bersihkan kembali si bagian asok depan atau rumahnya, biar ketika pemasangan itu dalam kondisi baik.
Selanjutnya sesudah kita bersihkan semua 4 bagian rumah sok depannya, kita pasang seal yang baru ya. Seal yang baru ini hanya menggunakan sok saja ya, kunci sok, kemudian kita paskan pada bagian rumahnya. Dan ini harus hati-hati karena sealnya sensitif, jadi pelan-pelan saja untuk pemasangannya. Nah, ini harus mentok kedudukan rumahnya.